Halo, kita bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data vektor untuk bagian kedua. Ini merupakan kelanjutan dari analisis data vektor yang pertama. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan praktikum dengan studi kasus berupa datanya berupa kelompok populasi Banyuwangi, sumbernya world population dan data jalan dan jenisnya di Banyuwangi. Pada praktikum kali ini, kita bertujuan untuk dapat mengetahui jumlah kelompok populasi yang berada di jarak radius 1 km atau 2 km. Sedangkan untuk kasus yang lain, kita ingin mengetahui area kelompok populasi yang berada di luar area 1,5 km dari jalan utama atau primary. Langkah pertama, tentunya kita harus melakukan import data berupa data vektor. Kita akan menggunakan data berupa jalan yang ada di Banyuwangi. Yang kedua, berupa world population di Banyuwangi. Setelah ditambahkan, maka peta akan menunjukkan jaringan jalan yang ada di Banyuwangi serta kelompok populasi yang ada di Banyuwangi. Pada tahap pertama ini, kita akan melakukan filter terhadap jalan dengan kelas jalan berupa jalan utama atau primary. Lalu QGIS akan menampilkan berupa ruas jalan primary atau jalan utama yang ada di Banyuwangi. Kemudian kita akan menambahkan area buffer yang dilewati oleh ruas jalan utama dengan cara menambahkan melalui menu vector geoprocessing tools dan kita pilih menu buffer. Lalu kita ubah distance-nya menjadi 1000 km serta memastikan dissolve result diberi tanda centang. Lalu QGIS akan menampilkan sebuah data layer baru di mana layer ini menyimpan data garis beserta tambahan lebar jalan dengan radius 1 km dari garis jalan utama. Langkah selanjutnya adalah membuat sebuah irisan antara data world population atau data kelompok populasi dengan area buffer jalan yang sudah kita buat. Langkahnya adalah pilih menu vektor, geoprocessing tool, lalu kita pilih intersection. Lalu pilih input layer berupa layer world population. Lalu overlay-nya kita pilih buffer. Kemudian klik run. Maka hasil dari operasi ini akan menghasilkan sebuah data layer baru bernama intersection, di mana data layer ini berisi data spasial yaitu kelompok populasi yang sudah beririsan dengan jalan utama. Jika kita tampilkan layer intersection saja, maka kemudian kita dapat memeriksa isi dari data intersection ini dengan memilih open attribute table. Lalu akan tampil di sana kita memiliki 231 data world population. Selain cara dari metode pertama, kita juga dapat membuat atau melakukan analisis yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Metode kedua ini kita tetap akan menggunakan data primary, jalan primary, lalu kita pastikan dulu data primary-nya itu sudah difilter dengan benar. Pada kasus kedua ini, kita ingin mendapatkan data kelompok populasi yang berada dalam jarak buffer 2 km dari jalan raya utama atau primary. Jadi, data jalan raya utama kita berikan buffer dengan jarak 2000 meter atau 2 km.
Dengan metode kedua ini, kita akan melakukan analisis atau pencarian kelompok populasi yang berada di dalam area buffer jalan raya utama, yaitu berjarak 2000 meter, tapi dengan menggunakan sebuah menu select by location. Tombolnya ada di sebelah kanan atas. Setelah dipilih, akan muncul kotak dialog di mana kita harus memilih data apa yang ingin kita filter. Kemudian pada kesempatan ini kita gunakan word population, lalu kita pilih operationnya berupa intersect. Kemudian kita pilih comparing to the feature from buffer. Perbedaan dengan metode pertama adalah bahwa kita tidak membuat sebuah data layer baru. Namun, data yang kita cari, yaitu kelompok populasi yang ada dalam buffer area 2000 meter, itu ditampilkan tetap di word population, namun sudah dalam kondisi terpilih atau selected. Bisa kita lihat di atribut kolomnya, kita memiliki 4725 record, namun hanya terpilih 463 record yang berada di dalam area buffer jalan primary dengan jarak 2000 meter. Untuk kasus ketiga, di mana kita ingin mengetahui kelompok populasi mana yang tidak berada di dalam area buffer. Kali ini kita tetap menggunakan jalan utama atau jalan primary. Kita pastikan terlebih dahulu setting filternya. Setelah itu, jalan primary yang kita tampilkan, kita tambahkan buffer senilai 1500 meter. Lakukan operasi pembuatan buffer dengan cara yang sama dengan langkah sebelumnya. Pilih jalan, lalu tambahkan buffer di jalan tersebut dengan jarak 1500 meter. Setelah buffer jalan selebar 1500 meter sudah dibuat, kali ini kita akan menggunakan menu yang sama, yaitu select by location. Lalu pilih fitur yang ingin kita tampilkan, yaitu word population atau kelompok populasi. Namun operasi kali ini kita tidak memilih intersect, tapi kita pilih disjoin. Dengan ini kita berarti memilih kelompok populasi yang berada di luar area buffer. Klik run untuk menjalankan operasi tersebut. Sama seperti pada kasus kedua, output pada operasi ini tidak menghasilkan sebuah data layer baru atau data spesial baru. Data yang kita inginkan yaitu kelompok populasi yang berada di luar area buffer jalan raya utama sekarang sudah terpilih berjumlah 4382 fitur kelompok populasi berbanding dari seluruh record yaitu 4725 kelompok populasi. Demikian tutorial kali ini. Saya harap semua tutorial ini dapat berguna untuk Anda yang sedang belajar sistem informasi geografis. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.